sekarang membranding Puan adalah waktu yang sangat buruk. Karena apa? Dalam 2 bulan terakhir ini, paparan pandemi COVID-19 sedang meningkat tajam. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya ingin bercerita kali ini. Sedikit beropini dan sedikit memberikan saran. Beberapa hari yang lalu, selama kurang lebih 7 hari, kami dari tim Kanal Anak Bangsa TV melakukan roadshow keliling Pulau Jawa. Kalau nggak salah 5 provinsi kami lewati, mulai DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja tentu saja. Apa tujuan kami mengadakan roadshow? Yang pertama, kami ingin memberikan masukan kepada pemerintah terkait pelaksanaan program PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku selama ini. Yang kedua, kami juga ingin tahu tentang pelaksanaan vaksinasi nasional yang digalakkan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Dan yang ketiga, tentu saja kami ingin refreshing. Nah, dari PPKM darurat, kemudian vaksin, kesimpulan kami sangat sederhana, kami bahagia. Yang paling penting adalah pelaksanaan PPKM berjalan dengan baik, dan yang membuat kami bahagia adalah rakyat mulai tumbuh kesadaran untuk sadar protokol kesehatan. Ini bahkan kami datang ke beberapa kota kecil, desa kecil, semua sudah sadar. Kesadaran ini bukan karena peraturan, tapi bertumbuh kembang dari kesadaran secara pribadi. Ini yang bagi saya membahagiakan saya. Sahabat Indonesia, tapi kali ini saya tidak berbicara tentang pandemi COVID-19, PPKM, atau vaksin, tidak. Saya ingin bercerita bahwa dalam kunjungan kami yang total itu hampir 2000 km kami mengelilingi Pulau Jawa ini, kami menemukan puluhan ribu baliho-baliho besar yang bergambar Ketua DPP PDIP dan Ketua DPR RI Puan Maharani bertebaran di seluruh Pulau Jawa. Jaraknya hampir setengah kilo, 1 kilo paling banyak, dan itu masuk ke setiap kota, di tengah kota, di jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan negara, bahkan jalan-jalan kecil yang banyak dilalui masyarakat. Foto Puan bertebaran di mana-mana dengan berbagai narasi-narasi yang luar biasa. Ada Puan kepak sayap kebinekaan, Puan menghimbau protokol kesehatan, kemudian macam-macam lah begitu ya. Yang membuat saya tersenyum itu adalah Puan menjelma menjadi beberapa sosok yang berbeda gitu ya. Ada Puan pakai pakaian adat Minang dengan masker, Puan pakai baju kebaya, Puan pakai jilbab, Puan seolah-olah bermetamorfosis sesuai dengan kepentingan. Ada apa? Mengapa? Dan bagaimana bisa seorang Puan Maharani fotonya tersebar di mana-mana? Saya yakin pemilu masih jauh, masih 3 tahun lagi. Tapi pertanyaannya, mengapa foto Puan tersebar di mana-mana?
apapun alasan yang dikemukakan oleh elit PDIP, yang tidak bisa dipungkiri adalah ini adalah personal branding dari DPP PDIP terhadap sosok Puan Maharani. Ini tidak bisa kita bantah. Kalau dari secara peraturan, secara normatif, fine-fine saja, boleh-boleh saja. Toh, ini bukan dana dari negara, mungkin juga bukan dana dari Puan, tapi dana yang dialokasikan oleh setiap anggota DPR mungkin, karena ada ciri khas setiap baliho itu ada wajah Puan dan ada narasi, dan di bawahnya ada tulisan anggota DPR. Artinya mungkin baliho yang bersangkutan kontribusi atau sumbangan dari anggota DPR dari fraksi PDIP. Ada Dahlan Center, ada Sri Rahayu, ada macam-macam lah. Fine, itu urusan internal PDIP. Saya hanya membahas apakah efektif personal branding dari Puan Maharani seperti ini. Saya tidak mau menyimpulkan sendiri. Saya bertanya-tanya pada orang dari levelan militer, pegawai negeri, swasta, rakyat biasa, dan paling bawah. Saya tanya, apakah ada manfaatnya? Yang mengejutkan saya, jawaban dari mereka hampir seragam, atau bisa dikatakan semua seragam, menertawakan. Menertawakan dan menganggap aneh-aneh. Yang terjadi adalah justru kontraproduktif terhadap sosok dari Puan Maharani ini. Ini saya angkat dalam opini saya sekedar untuk memberikan saran kepada PDIP untuk melakukan secara jernih evaluasi efektif atau tidak pemasangan baliho Puan. Kalau keinginan PDIP ingin mencalonkan Puan di Pilpres tahun 2024, entah sebagai apa, RI 1 atau RI 2 berpasangan dengan siapapun, yang katanya Mas Bambang Pacul, Puan ibaratnya teh botol gitu, bisa disandingkan, dipasangkan dengan siapa saja. Cara ini harus dievaluasi. Apakah ini produktif atau sebaliknya kontraproduktif buat Puan? Dari wawancara atau dialog saya dengan beberapa orang di sepanjang Pulau Jawa, kok kontraproduktif ya? Mereka malah menertawakan. Mereka mengatakan, buat apa membuang uang sebanyak ini? Dan rata-rata mengatakan dengan baliho sebesar itu, ongkosnya pun puluhan juta atau bahkan ratusan juta, apalagi yang di tengah kota, apakah tidak lebih baik disumbangkan untuk penanganan pandemi COVID-19? Ini suara dari rakyat yang saya angkat. Nah, kalau sebagian suara rakyat bersuara demikian, artinya tujuan personal branding yang dilakukan oleh PDIP gagal. Ini yang saya katakan PDIP harus mengevaluasi. Karena yang pertama, sosok Puan ini tidak perlu di branding, semua seluruh Indonesia tahu lah. Apalagi beliau sekarang adalah Ketua DPR RI, pernah menjabat sebagai Menko PMK di zaman Presiden Jokowi periode pertama. Dan yang paling penting, yang paling dikenal publik, beliau adalah putri mahkota dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Semua orang se-Indonesia tahu. Nah, saya tidak tahu tujuannya bagaimana, strateginya seperti apa. Apakah ini tes ombak, tes gelombang, tes air gitu ya. Dan ini hasil tes dari saya pribadi yang saya serap dari beberapa orang yang saya wawancara, bahwa hasilnya negatif. Semua orang mencemooh, bahkan meledek. Bahkan kenapa tiba-tiba Puan menjadi kadrunwati karena memakai jilbab? Padahal kita tahu sehari-hari Puan tidak berpakai jilbab. Puan dipaksakan oleh timnya menjadi sosok Puan yang bukan dirinya. Ini yang membuat saya aneh, sehingga rakyat akhirnya menjadi asing terhadap sosok Puan. Karena Puan dihadirkan bukan Puan yang sebenarnya. Jadi buat apa Puan didandani dengan jilbab,
pakaian Minang, buat apa? Kenapa tidak ditampilkan sosok Puan apa adanya yang seperti sekarang ini? Tidak menggunakan jilbab sebagai seorang muslim itu bukan aib bagi saya. Karena bagi saya pakaian bukan penanda keimanan, itu keyakinan saya. Banyak juga pejabat negara perempuan yang berjilbab yang korupsi juga. Ada juga orang yang pakai jilbab ditangkap di supermarket karena mengambil barang di supermarket. Tapi harus diakui juga banyak juga orang yang berjilbab tapi berkelakuan bagus, keren. Itu juga banyak. Jadi bagi saya cara PDIP ini yang ingin saya kritisi. Harusnya menurut saya Puan ditampilkan apa adanya. Bukan didandani, di makeover yang orang jadi tidak mengenal Puan. Itu yang pertama. Yang kedua masalah timing, waktu. Saat sekarang membranding Puan adalah waktu yang sangat buruk. Karena apa? Dalam 2 bulan terakhir ini, paparan pandemi COVID-19 sedang meningkat tajam. Sehingga puncak kekhawatiran rakyat Indonesia juga sedang meninggi. Pada saat kedukaan rasa kekhawatiran yang sangat meninggi akibat paparan varian Delta dari virus corona, tiba-tiba dipasang baliho-baliho, orang jadi antipati. Jadi saya katakan timingnya tidak tepat. Ini menurut saya kesalahan strategi dari teman-teman saya di PDIP. Yang kasihan adalah Mbak Puan Maharani sendiri akhirnya. Karena apa? Yang pertama brandingnya salah, yang kedua waktunya yang tidak tepat. Sahabat Indonesia, ada ucapan atau quote dari Plato yang sangat terkenal. Ditanyakan oleh sahabat Plato, siapa pemimpin yang terbaik? Plato membuat narasi yang sangat bagus dan terkenal sampai sekarang adalah pemimpin yang baik adalah orang yang tidak pernah mau jadi pemimpin. Jadi Plato mengatakan orang yang tidak mau jadi pemimpin justru itu lebih baik. Sebaliknya, orang yang terlalu mau, terlihat terlalu mau, dipastikan itu bukan pemimpin yang baik. Kenapa? Ada ambisi pribadi yang terlalu berlebihan. Itu mungkin makna dari apa yang dikatakan Plato. Sahabat Indonesia, sekali lagi ini adalah opini saya sebagai rakyat jelata yang ingin memberikan saran dan masukan kepada PDIP. Sayang sekali, resources yang begitu besar, mungkin dananya ratusan miliar untuk mengepung Pulau Jawa dengan gambar Puan Maharani, tapi hasilnya menurut saya dengan segala kerendahan hati dan mohon maaf hasilnya tidak optimal. Sahabat Indonesia, mudah-mudahan opini saya menjadi masukan kepada tim PDIP. Ya. Saya berharap PDIP mulai jeli, mulai cerdas, cerdik untuk memantau seseorang yang mempunyai elektabilitas yang sangat tinggi di grassroots. Jangan elit PDIP mengacu hanya pada ABS asal bapak atau ibu senang. Belum tentu suara dari pengurus partai di suatu kota atau suatu wilayah provinsi itu representasi dari suara rakyat yang sebenarnya. Itu yang penting. Yang harus dipantau adalah bagaimana suara asli rakyat sehingga apapun tujuannya bisa tercapai dan tidak sia-sia seperti yang saya sebutkan di atas. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan baliho Puan yang mengepung Pulau Jawa. Mudah-mudahan ini disikapi dengan
bijaksana oleh teman-teman saya dari PDIP. Ini bukan kritikan, tapi sekedar masukan dan saran agar membuat langkah-langkah yang lebih bijak, lebih cerdas, lebih cerdik, dan lebih efektif. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Puan Maharani. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat Indonesia, dan sekali lagi saya tidak pernah bosan memberikan saran kepada Anda untuk selalu taat menjalani protokol kesehatan atas kesadaran diri sendiri. Salah satunya adalah memakai masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia tercinta. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamti.